Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yunardi dengan NIM 0532285596 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Jadi tugas 3 ini secara garis besar sama ya, sama tugas 2. Dan untuk soalnya itu sini mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js dengan konsep view komponen dengan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar UT. Ini yang pertama, indeks. Sini juga hampir sama. Ini untuk head atau bagian judulnya. Ini judulnya manajemen bahan ajar UT. Kemudian ini untuk memanggil style.css yang berada di folder style. Ini judulnya ya. Ini judulnya, terus ini sub judulnya. Nah, untuk di bawahnya itu ini ada tombol untuk stok, tracking, dan order ya. Jadi nanti nama tombolnya itu ini stok bahan ajar, tracking delivery order, sama pemesanan. Kemudian di sini ada script untuk memanggil komponen seperti stock komponen.js, tracking komponen, kemudian order komponen. Di bawahnya di sini ada script agar si indeks ini bisa mengakses main.js ya. Kemudian kita ke order template. Ini untuk template order ya. Ini H2 itu untuk judulnya. Nah, ini ada 3. Ini itu untuk menu filter ya. Jadi seperti yang sebelumnya, ini untuk menu filter, ada filter paket, UPBJJ, sama ekspedisi. Ini bukan menu filter tapi emang data yang harus diisi ya. Ini data yang harus diisi, bentuknya itu drop down, jadi hampir sama menu filter ya. Setelah ketiga menu tadi diisi, ini kemudian akan muncul eh, preview yang judulnya itu ringkasan pemesanan, dimana ringkasannya itu isinya ada paket, ada isi, total, UPBJJ, sama jenis ekspedisinya. Ini untuk tombol setelah kita mengisi ketiga data tadi di atas ya. Yang ada tombol preview sama tombol place order. Setelah itu, setelah klik place order, akan muncul notif pesanan berhasil dibuat. Selanjutnya kita ke stok. Untuk di stok ini kita memiliki 3 menu untuk memfilter ya. Ini ada menu PBCC, pemilihan PBCC, kemudian ada menu untuk filter kategori. Yang terakhir ada menu filter untuk urutannya berdasarkan dari kode atau berdasarkan dari jumlah stoknya. Kemudian ini ada tombol reset sama ada tombol filter. Ini untuk sedikit CSS-nya, sama yang ini tuh, yang ini itu isi dari tabelnya. Ini judul tabel.
Judulnya itu ada kode, ada judul, UPBJJ, kategori, lokasi rak, harga, quality, safety, status, sama tombol kontrol. Nanti itu judulnya akan backgroundnya itu berwarna biru, sedangkan font colornya itu nanti berwarna putih. Nah, untuk di bawahnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, yang ini itu untuk tombol itu ya, tombol kontrol ya. Yang ini sampai sini itu untuk tombol kontrol. Selanjutnya kita ke tracking.template ya, template dari si trackingnya. Di tracking juga nanti kita akan memiliki dua tombol. Yang pertama itu tombol tracking, yang ini tombol tracking, sama tombol penambahan delivery order. Saat kita menekan tombol tracking, nanti akan muncul ini ya, apa namanya, akan muncul informasi ya, informasi yang kurang lebih isinya itu seperti ini. Ada nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, sama total. Nah, ini untuk progress barnya ya. Nah, ini untuk progress bar. Kemudian yang di bawahnya ini itu untuk script penambahan delivery order ya. Nanti akan muncul sebuah tabel yang diminta untuk mengisinya ya. Ini untuk tombol simpannya setelah kita mengisi data-data tadi. Dan ini ada tombol batal jika ingin membatalkannya. Ini untuk JS-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini ada kita kesini dulu ya, ke komponen JS dulu ya. Di komponen JS juga ini dua ini penting ya, harus ada di setiap komponen agar bisa mengakses ke template ya, template sama data JSON-nya. Kurang lebih isinya seperti ini. Kemudian stok juga. Nah, ini stok, di stok juga ada. Ini untuk tombol tambah dan kurang, mengupdate quality. Dan ini yang terakhir untuk tracking juga ada. Jadi di setiap di setiap file komponen itu harus ada kedua ini ya, tergantung dari jenisnya ya. Yang ini kan JS untuk tracking, berarti kita mengakses template tracking. Ini untuk komponen berarti kita isinya ini stock template. Yang terakhir ini untuk order, kita mengaksesnya ini ya, order template ya. Oke, selanjutnya kita ke isi dari JSON-nya ya. Isi dari JSON sebenarnya kurang lebih sama seperti yang dikirim bersama soal. Palingan hanya saya edit beberapa ya, saya sesuaikan dengan jurusan saya ya, jurusan sama ini ya, fakultas yang ada di universitas terbuka ya. Jadi untuk paketnya itu sebelumnya kan isinya kalau nggak salah paket IPA dasar sama paket IPS dasar. Ini untuk nama paketnya saya rubah menjadi fakultas-fakultas yang ada di universitas terbuka. Ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Untuk stok bukunya juga saya sesuaikan. Ada yang saya sesuaikan, ada yang saya ganti, ada yang saya tambahkan. Ini seperti ini juga saya sesuaikan. Ini pemrograman berbasis web, kemudian sistem analisis data, dasar sosiologi, pendidikan agama, dasar hukum, etika dan hukum bisnis. Paling yang benar-benar tidak saya sentuh itu yang ini ya, untuk trackingnya ya. Ini untuk tracking hanya 2, ini tidak saya sentuh. Oke, langsung kita ke browsernya ya. Jadi di sini kita ketik localhost. Tugas 3 ini nama foldernya, kemudian index.html itu akan kita buka. Nah, di sini judulnya manajemen bahan ajar, subjudulnya informasi bahan ajar, dan tracking pengiriman bahan ajar. Di sini kita memiliki 3 tombol, yaitu stok bahan ajar, tracking, dan pemesanan. Ini ada menu filter, PBJJ, isinya Jakarta, Surabaya, ini juga untuk kategori. Kemudian ini untuk sortir berdasarkan kode dan quality. Ini untuk tabelnya. Di sini ada kode, judul, PBJJ, kategori, lokasi rak, harga, quality, dan safety ya. Ini kontrol kalau kita min ini berkurang, kalau kurang dari safety ini akan menipis. Kalau misalnya sampai 0, statusnya akan berubah jadi kosong ya. Ini untuk tambahan. Selanjutnya kita ke kita coba ini dulu ya, menu sortir dulu ya. Misal kita pakai UPBJJ Jakarta, ini terdapat 4 mata kuliah, yaitu analisis sistem data, pemrograman berbasis web, pengantar manajemen, dan hukum bisnis. Ini juga ada kategori. Oke, ini kita reset. Ini untuk penambahan item. Oke, selanjutnya kita ke menu tracking. Di sini kita diminta untuk memasukkan nomor tracking sesuai dengan yang ada di file ini ya, file JSON-nya ya. Ini misalnya kita pakai delivery order 2025 nomor 2. Ini kita paste, kita cari. Nah, ini kan muncul informasi mengenai delivery order ya. Baik, selanjutnya ini untuk tambah order juga akan muncul untuk form penambahan. Kita batal. Kemudian untuk pemesanan. Pemesanan di sini ada 3 yang bisa kita pilih. Pertama, pemilihan paket. Misalnya di sini saya pilih Fakultas Sains dan Teknologi. Pilih UPBJJ Jakarta, ekspedisinya misal yang reguler. Preview. Ini akan muncul informasi mengenai paket ya, mengenai paket pemesanan. Kemudian ini kita place order, muncul pesanan berhasil dibuat. Mungkin cukup sekian untuk tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.